Jalan agung itu cacat, asal-usulnya rusak. Tidak heran leluhur generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno tidak turun langsung sebelumnya, dan telah menggunakan klonnya untuk berdebat dengan leluhur. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Leluhur klan Kaisar Abadi tersenyum dan merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang pria kuat berdimensi tinggi, dia telah dengan tajam merasakan situasi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Hatiku yang tadinya gelisah, tiba-tiba menjadi rileks. Seorang lelaki tua yang sudah sakit parah dan hanya punya separuh sisa hidup, apa yang perlu ditakutkannya meski orang lain punya tingkat kultivasi lebih tinggi darinya? Sebelumnya dia sangat ketakutan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengabaikan kata-kata leluhur klan Kaisar Abadi. Matanya langsung melihat ke arah Qin Chen dan Mo Li di bawah tempat aura jurang melonjak. Tangan raksasa emas itu terulur lagi dan tiba-tiba meraih ke arah area itu. Kaisar Dewa Dimensi Tinggi yang terluka dari Laut Semesta juga mengambil tindakan di hadapanku. Sosok yang menjulang tinggi itu berkata dengan nada dingin, dan tangan jurang yang terkondensasi dari tubuh binatang kekosongan tak berujung terentang langsung dan bertabrakan dengan tangan emas leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Ledakan. Kali ini, serangan kedua pria itu meledak lagi, dan badai yang terbentuk mengalir deras seperti lautan luas, langsung menyapu langit dan bumi. Tangan emas leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang benar-benar meledakkan tangan gelap yang dibentuk oleh sosok yang menjulang tinggi itu, menyebabkannya meledak dalam sekejap, mengubah daging dan darah menjadi kabur. Potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana, sekali lagi menenggelamkan area tempat Qin Chen dan Mo Li berada. Aura jurang dunia itu tiba-tiba menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Kita dalam masalah. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tampak cemas. Kekuatan jurang yang terkonsentrasi seperti itu akan menimbulkan masalah bahkan bagi Kaisar Dewa berdimensi tinggi. Kedua lelaki kecil itu, Qin Chen dan Mo Li, telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Sekarang mereka diselimuti oleh kekuatan jurang yang begitu kuat. Apakah mereka masih bisa bertahan? Dalam keadaan cemas, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengabaikan segalanya dan mengulurkan tangan besarnya dengan penuh semangat dan panik. Apa? Di sisi lain, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu menatap leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dengan tak percaya, struktur berdimensi setinggi itu. Orang ini telah mencapai tingkat pemahaman berdimensi setinggi itu. Dalam keterkejutan, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang hendak meraih area tempat Qin Chen dan Mo Li berlindung dengan tangannya yang besar. Jika tubuh asliku tidak turun, aku akan mampu memiliki daging dan darah tapir yang jatuh dan tidak akan mampu mengerahkan seluruh kekuatanku. Bagaimana kau bisa memiliki kesempatan untuk menjadi begitu sombong? Sosok di jurang itu berbicara dengan nada dingin, matanya yang seperti iblis melihat ke bawah, dengan pandangan dingin ke arah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Tetapi meskipun itu hanya tubuh yang dirasuki, kamu tidak dapat melawannya. Mata abis tampak dingin, biarkan aku menghancurkan semuanya di sini secara langsung dan membiarkanmu melihat apa kekuatan ilahi tertinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu mendengus dingin, matanya terkunci pada leluhur generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno yang sedang meraih kekosongan di bawah. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar hebat, dan kaki kanannya yang besar tiba-tiba melangkah turun dan menginjak tanah dengan keras. Ledakan. Kehampaan berguncang, dan seluruh tanah di dunia virtual meledak secara langsung. Dari bawah tanah, udara hitam yang mengerikan naik ke langit, dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar seperti badai. Aura yang mengerikan itu membuat semua orang ketakutan, dan ketakutan yang tak berujung melonjak di hati mereka.
Kekuatan besar dari jurang berubah menjadi tornado yang mengerikan dan menyapu langsung ke arah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Di bawah serangan ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang juga merasakan krisis yang kuat. Orang ini benar-benar menarik kekuatan jurang dari seluruh dunia virtual. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia diam-diam terkejut, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak, dan dia hanya ingin menyelamatkan Qin Chen dan Molly. Sang penguasa jurang. Ini adalah dewa abis sejati. Meskipun klan abis akan ditekan oleh jalan laut semesta setelah memasuki laut semesta, tubuh orang ini memiliki ketahanan tertentu karena terbuat dari daging dan darah tapir jahat di dunia virtual. Setelah merasukinya, dia mampu mengerahkan sebagian besar kekuatannya. Kalau dia masih di masa keemasannya, tentu dia tidak akan takut pada apapun, tetapi sekarang, karena yang tersisa hanyalah asal-usul yang rusak, tentu saja dia tidak berani ceroboh. Ledakan. Cahaya keemasan yang mengerikan meledak dari tubuh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Aura keemasan yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan luas, tiba-tiba bertabrakan dengan aura jurang tak berujung. Ledakan. Raungan mengerikan bergema di langit dan bumi, diikuti oleh ledakan yang mencengangkan. Semua orang merasakan guncangan di sekujur tubuh mereka. Energi sungai emas di langit benar-benar hancur oleh napas jurang. Tidak dapat menghentikannya, ia dengan cepat mendekati tubuh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Namun dia mengabaikan pihak lain dan terus meraih kekosongan itu. Penguasa abis. Pupil mata leluhur klan Kaisar Abadi juga tiba-tiba menyusut. Di bawah aura seperti itu, ia juga merasakan tekanan yang kuat, dan rasa takut datang dari lubuk hatinya. Huff, kau bahkan tidak melawan di hadapanku, dan kau bahkan berani mengabaikanku. Bayangan yang menjulang tinggi itu memiliki tatapan marah di matanya. Perilaku leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang hanyalah sebuah ketidakpedulian baginya. Dia segera mengayunkan lengan bajunya ke arah lokasi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dengan suara keras, napas mengerikan dari jurang melonjak keluar dan berubah menjadi badai mengerikan yang menyapu. Napas ini tiba-tiba merobek membran lautan semesta, memotong retakan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Leluhur generasi ketiga dari negeri Tianhuang kuno mengecil ketika melihat kejadian ini, dia buru-buru mendesak pelangi ilahi emas untuk berubah menjadi perisai pelindung di hadapannya. Terdengar suara ledakan keras, dan napas mengerikan dari jurang menekan ke bawah. Di bawah serangan sosok yang menjulang tinggi ini, perisai emas itu dengan cepat terkorosi, dan celah yang mengerikan muncul dalam sekejap. Dari celah itu, kekuatan polusi jurang yang kuat meledak dan langsung menyelimuti leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengerang, ekspresinya tidak berubah, hanya menatap ke tempat Qin Chen dan Mo Li berada. Tangan emas besar itu tiba-tiba menyendok seluruh bagian kehampaan dan melarikan diri dari aura jurang di dunia virtual. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, ledakan, cahaya ilahi yang hitam pekat, bagaikan pilar yang menjulang ke langit, meledak dari langit yang tak berujung, mengandung aura berdimensi tinggi yang mengerikan, dan tiba-tiba jatuh. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, penguasa abis ini licik, leluhur ini ada di sini untuk membantu Anda. Itu adalah leluhur klan Kaisar Abadi. Pada saat kritis, dia tiba-tiba membakar mata abadinya dan menunjukkan sihir abadi yang paling menakutkan. Sinar cahaya gelap merobek sinar aura jurang di depan mata semua orang, lalu menghantam tangan emas yang diulurkan oleh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dengan suara keras, tangan emas leluhur generasi ketiga negeri kuno Tianhuang tiba-tiba retak dan retakan dahsyat pun muncul di punggung tangannya. Leluhur abadi, kau, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tampak terkejut dan marah. Di bawah kekuatan mata abadi, tangannya kehilangan kendali,
dan kekosongan yang ditutupinya terpelintir dengan keras, seperti balon transparan yang diremas, akan meledak di tempat. Jika dia dengan paksa mencengkeram kekosongan ini, kekosongan itu pasti akan meledak, dan Qin Chen serta Molly yang ada di dalamnya pasti akan mati. Jadi dalam keadaan kaget dan marah dia hanya bisa menyerap kekosongan itu dan menarik kembali telapak tangannya. Leluhur abadi, ada musuh yang kuat di depan. Apa yang telah kau lakukan tidak dapat ditoleransi. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat terkejut dan marah. Jika bukan karena halangan leluhur klan Kaisar Abadi, dia akan menyelamatkan Qin Chen dan Molly. Sedikit rasa dingin melintas di mata leluhur klan Kaisar Abadi. Dia mengerutkan kening dan mencibir, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, apa maksudmu dengan ini? Leluhur ini telah mengambil tindakan sebelumnya untuk merobek napas orang kuat jurang untukmu sehingga kamu dapat menutup celah jurang ini. Mengapa kamu menyalahkan leluhur ini? Kamu tahu niatmu. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terlalu malas untuk berbicara dengan leluhur klan Kaisar Abadi lagi. Dengan tergesa-gesa, dia meraih kekosongan tempat Qin Chen dan Molly berada lagi. Hah! Di antara keduanya, menarik. Melihat ini, mata sosok yang menjulang tinggi di jurang itu berbinar, tetapi dia tersenyum, beberapa reinkarnasi telah berlalu, dan orang-orang di laut semesta ini masih suka bertarung di antara mereka sendiri seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia menoleh dan menatap Qin Chen dan Molly di bawah, apakah kedua orang kecil itu istimewa? Karena salah satu dari mereka bersikeras membunuh dan yang lainnya bersikeras menyelamatkan, itu berarti bahwa kedua semut sebelumnya seharusnya sangat penting bagi laut semesta ini. Dalam hal ini, sosok yang menjulang tinggi di jurang itu memiliki ide di dalam hatinya, dan tertawa. Dia tidak lagi menyerang leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Sebaliknya, telapak tangan yang berdarah dan besar itu tiba-tiba menamparkan ke arah Qin Chen dan Molly di bawah. Itu seperti menepuk dua lalat. Tidak bagus. Ekspresi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berubah drastis. Tepat saat dia hendak menghentikannya, dengan suara keras, cahaya ilahi yang gelap melesat dan melintas di depannya. Sambil menembus banyak aura jurang yang dilepaskan oleh sosok yang menjulang tinggi itu, cahaya itu juga menghalangi sosok leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Sudah berakhir. Hati leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang tenggelam sepenuhnya. Di bawah rintangan ganda dari sosok menjulang tinggi di jurang dan leluhur klan Kaisar Abadi, dia hanya memiliki tubuh yang hancur. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak dapat menyelamatkan keduanya. Dia hanya bisa menyaksikan tangan daging dan darah yang kabur dari sosok menjulang tinggi di jurang itu langsung menamparkan ke arah Qin Chen dan Molly, yang diselimuti aura jurang yang tak berujung dan padat. Tuan Muda Qin, Saudara Qin, tidak baik, Saudara Qin dia. Tuan, di kejauhan, Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, Raja Kerajaan Yong, Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno, dan bahkan beberapa orang seperti Saloye yang telah mundur jauh, semua memandang kehampaan di kejauhan dengan cemas, hati mereka terangkat, dan mereka berseru kaget. Tampaknya tangan kuat penguasa jurang hendak memusnahkan dunia sepenuhnya. Tepat pada saat ini, persetan, apakah semua mata kalian dimakan anjing? Kalian semua memanggil iblis itu Qin, apakah kalian buta? Aku tak terkalahkan dan tampan, tidak bisakah kalian melihat? Sebuah suara mendominasi yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung, disertai dengan aura mengerikan yang menyapu 9 langit dan 10 bumi, tiba-tiba naik ke langit dari jurang kabut. Apa? Semua orang terkejut. Momen berikutnya, ledakan. Di atas langit tak berujung di atas reruntuhan 10.000 dewa, asal mula jalan laut kosmik yang menakjubkan muncul. Dengan ledakan keras, asal mula yang bergulir mengabaikan napas jurang dan kekuatan dunia virtual, dan tiba-tiba turun ke kabut di bawah.
Ledakan. Sumbernya melonjak, dan suatu sosok tiba-tiba muncul ke langit dari kabut. Itu Molly.